Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film berjudul Timur. Film ini berfokus pada prajurit pasukan elit bernama Timur yang mendapat tugas memimpin operasi berbahaya untuk menyelamatkan para sandera di pedalaman hutan Papua. Misi yang awalnya tampak sederhana itu segera berubah menjadi perjuangan penuh resiko karena mereka harus menghadapi ganasnya alam sekaligus ancaman kelompok bersenjata. Dijelaskan bahwa operasi penyelamatan dipenuhi berbagai rintangan. Selain harus menembus hutan yang luas dan sulit dilalui, pasukan Timur juga dipaksa mengambil keputusan penting di bawah tekanan waktu. Sebelum rahasia akhirnya terungkap, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dulu supaya tidak ketinggalan pembahasan film terbaru lainnya. Cerita dimulai ketika para peneliti pasangan ilmuwan asing, Mark dan Martha, serta 4 peneliti Indonesia termasuk Adinda dan Naifi berkumpul di rumah singgah untuk menyusun hasil penelitian. Usai bekerja, mereka menikmati makan siang bersama 2 pemandu lokal dengan hidangan sederhana. Namun ketika malam tiba, suasana berubah mencekam saat sekelompok orang membawa obor mendekati tempat mereka menginap. Kelompok bersenjata itu mengepung rumah sehingga tak seorang pun dapat melarikan diri. Terungkap bahwa 2 pemandu lokal, Yosef dan Apollo, ternyata bekerja sama dengan kelompok tersebut. Jacobus sempat berusaha melindungi para peneliti dengan memohon agar mereka tidak disakiti, tetapi Franz justru memukulnya tanpa belas kasihan. Franz menyerahkan senjatanya kepada Apollo sebagai tanda bahwa ia telah bergabung dengan kelompok itu. Tak lama berselang, pemimpin mereka yang bernama Tobias datang dan mengambil alih situasi. Ia menyatakan bahwa seluruh peneliti kini menjadi sandera dan akan dibawa masuk lebih jauh ke dalam hutan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Tobias membawa seluruh sandera pergi, sementara Jacobus tewas di tangan Franz. Peristiwa penyanderaan tersebut segera menjadi sorotan media dan menarik perhatian pemerintah yang kemudian memutuskan untuk menggelar operasi militer. Komandan Jenderal Prabowo menerima perintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Ia kemudian memilih pasukan terbaik yang terdiri dari Timur, Sila, dan anggota lainnya. Mereka merupakan prajurit pilihan dengan kemampuan tempur tinggi yang telah melalui berbagai latihan berat. Timur resmi ditugaskan memimpin operasi penyelamatan. Malam sebelum keberangkatan, ia berpamitan kepada istrinya, Maya. Walau menyadari misi kali ini jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya, Maya tetap memberikan dukungan penuh kepada sang suami. Komandan memaparkan rinci operasi. 6 sandera harus diselamatkan dari tangan kelompok pimpinan Tobias yang dibantu Franz, mantan tentara yang membelot. Sementara itu, Jacobus dipastikan telah gugur saat mendampingi para peneliti. Identitas seluruh sandera dijelaskan, yaitu Adinda, Naifi, Daniel, Mateis, Mark, Martha, serta 2 pemandu lokal, Yosef dan Apollo. Mendengar nama Apollo, Timur langsung teringat masa kecilnya karena mereka pernah tumbuh bersama sebagai sahabat dekat. Kilas balik memperlihatkan masa kecil Timur, Apollo, dan Sila yang diperlakukan seperti saudara oleh Isman. Sebelum Timur pindah ke Jawa, Apollo menghadiahkan sebuah kalung persahabatan sebagai simbol ikatan mereka. Kenangan itu masih melekat hingga kini saat Timur bersiap menghadapi operasi yang melibatkan sahabat lamanya. Pasukan khusus bergerak menuju wilayah operasi. Luasnya hutan membuat pencarian menjadi sangat sulit, sehingga pasukan dibagi menjadi 2 tim utama, yaitu tim Elang yang bertugas membatasi pergerakan musuh dan tim Jaguar yang akan melakukan penyerbuan langsung demi menyelamatkan para sandera. Kelompok Tobias mulai menguasai sebuah desa dan mengusir penduduknya. Seorang informan bernama Samsul memberikan laporan kepada Timur mengenai posisi musuh, termasuk keberadaan 2 penjaga di tepi sungai. Informasi tersebut menjadi awal penyusupan pasukan. Seorang penembak jitu bersiap menjalankan aksinya. Saat salah satu penjaga lengah, Timur bersama timnya menyusup melalui sungai sambil menahan napas di dalam air. Begitu kesempatannya datang, penjaga itu dilumpuhkan secara senyap agar keberadaan pasukan tetap dirahasiakan. Timur akhirnya bertemu dengan Samsul yang menjelaskan letak desa tempat musuh bersembunyi. Setelah memberikan petunjuk arah, Samsul kembali memantau pergerakan lawan.
Sementara itu, seorang anak bernama Eli berhasil menemukan ayahnya yang segera menyuruhnya bersembunyi demi keselamatan. Sheila mengamati desa dari kejauhan dan menyaksikan ayah Eli disiksa oleh seorang anggota kelompok bernama Sambo sebelum akhirnya dibunuh. Eli yang bersembunyi hampir menjadi korban berikutnya, tetapi Sheila berhasil menyergap Sambo secara diam-diam. Sayangnya, aksi tersebut diketahui musuh hingga baku tembak besar tak dapat dihindari. Pertempuran akhirnya berhasil dimenangkan. Meski salah satu prajurit mengalami luka tembak serius di bagian perut, Timur kemudian membawa Eli pergi meninggalkan desa. Namun tanpa mereka sadari, seorang remaja sempat mengawasi dari kejauhan sebelum melarikan diri. Pasukan tersebut terus bergerak mengikuti jejak yang ditinggalkan Samsul. Sementara itu, para sandera yang dipaksa berjalan mulai kelelahan. Daniel jatuh sakit akibat demam tinggi sehingga mereka hanya mampu bertahan hidup dengan memagang tikus sebagai makanan. Martha yang sedang mengandung merasa kesulitan menerima keadaan, tetapi tak memiliki pilihan lain. Remaja yang sebelumnya melarikan diri berhasil menemui Tobias dan melaporkan bahwa beberapa anak buahnya telah dikalahkan oleh pasukan militer. Tobias segera memerintahkan agar desa Wana menyiapkan logistik dan orang-orang untuk membantu. Sementara kelompoknya bersiap berpindah ke lokasi persembunyian berikutnya. Timur dan Sheila berjaga saat malam hari ketika terdengar suara mencurigakan dari balik semak. Setelah didekati, mereka menemukan Yosef bersama Daniel. Timur tetap mengarahkan senjata dan memerintahkan keduanya berlutut karena belum mengetahui situasi yang sebenarnya. Ternyata kemunculan mereka hanyalah jebakan. Sheila segera menembak musuh yang bersembunyi di atas pohon, memicu baku tembak sengit. Saat Yosef terdesak, ia mengancam akan membunuh Daniel menggunakan pisau apabila pasukan terus mendekat. Eli datang dan memanggil Yosef sebagai kakaknya. Ia mengungkapkan bahwa kelompok Tobias telah membunuh ayah mereka. Mendengar kenyataan itu, Yosef akhirnya sadar dan berbalik membantu pasukan. Sayangnya, keberaniannya harus dibayar mahal karena ia gugur setelah terkena tembakan saat melawan kelompok tersebut. Eli menangisi kepergian kakaknya, anggota keluarga terakhir yang ia miliki. Keesokan harinya, Yosef dimakamkan secara layak. Timur kemudian memerintahkan agar Daniel dan Eli segera dievakuasi menggunakan bantuan udara. Sementara operasi pengejaran terhadap Tobias terus dilanjutkan. Dua anggota kelompok Tobias yang selamat melaporkan bahwa Yosef telah berkhianat sehingga banyak prajurit mereka tewas dan beberapa sandera berhasil lepas. Mendengar laporan tersebut, Tobias memerintahkan Franz untuk memaksa Adinda menulis surat kepada pemerintah sebagai bagian dari strategi mereka. Di saat yang sama, remaja utusan Tobias telah tiba di sebuah desa untuk meminta kepala desa menyiapkan pasukan sesuai perintah komandannya. Kepala desa segera memerintahkan seluruh warganya untuk mengangkat senjata dan bersiap membantu kelompok Tobias. Sementara itu, Adinda diminta membacakan surat berisi tuntutan kepada pemerintah. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kondisi para peneliti semakin memprihatinkan. Beberapa di antara yang terserang malaria, ada yang sedang mengandung, dan semuanya mengalami tekanan mental akibat penyanderaan. Mereka meminta pemerintah mengirimkan makanan, obat-obatan, serta uang tebusan sesuai permintaan kelompok bersenjata. Para penyandera mengancam akan membunuh seluruh sandera apabila tuntutan mereka diabaikan. Pemerintah akhirnya mengirimkan bantuan ke lokasi. Tobias kemudian memerintahkan Franz beserta anak buahnya menjemput logistik sambil membawa para sandera sebagai tameng. Tanpa mereka sadari, seluruh pergerakan itu terus dipantau oleh Timur dan pasukannya. Apollo berjalan paling belakang mengawasi rombongan. Kesempatan itu dimanfaatkan Timur untuk menariknya ke tempat yang aman. Setelah bertahun-tahun berpisah, Timur mengungkapkan rasa rindunya kepada sahabat masa kecilnya itu. Ia juga bercerita bahwa kini dirinya telah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Timur menanyakan kabar Mama Natalia, ibu Apollo, yang dulu sangat dekat dengan keluarganya. Pertanyaan itu justru memancing emosi Apollo. Dengan nada penuh amarah, ia mengungkapkan bahwa ibunya telah meninggal dan selama ini ia harus bertahan hidup sendirian tanpa bantuan siapapun. Baginya, kehadiran Timur sekarang terasa sudah terlambat. Meski begitu, Timur menegaskan bahwa ia datang bukan untuk mencari masalah, melainkan memastikan sahabatnya masih dalam keadaan baik. Apollo melampiaskan emosinya dengan menjatuhkan topi milik Timur, bahkan melukai alisnya sebelum memperingatkan agar segera meninggalkan wilayah tersebut jika ingin tetap hidup. Setelah berpisah, hati Apollo mulai goyah.
Kenangan masa kecil bersama Timur dan Sheila kembali terlintas. Ia juga teringat kabar penyerangan di kawasan tambang yang merenggut nyawa ayahnya. Tobias memanfaatkan luka batin Apollo dengan menanamkan kebencian terhadap pemerintah. Ia meyakinkan bahwa prajurit negara lah yang menjadi penyebab kematian ayah Apollo, sehingga kini adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Sementara itu, malam harinya Adinda memeriksakan paket bantuan dan mencari persediaan makanan. Adinda masuk ke bilik semak untuk membuka salah satu bungkusan. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan alat pelacak GPS yang disembunyikan di dalam paket tersebut. Franz mulai curiga karena Adinda terlihat lama berada di sana. Adinda pun buru-buru menyembunyikan perangkat itu saat kembali ke rombongan. Ketika Franz menanyakan benda yang sedang dipegang Adinda, ia berdalih bahwa itu hanyalah pembalut wanita. Namun Franz tetap memaksa memeriksanya. Apollo sempat mencoba menghentikan tindakan tersebut, tapi kecurigaan Franz akhirnya terbukti setelah GPS ditemukan. Tobias yang murka segera memerintahkan seluruh pasukan bersiap mengusir tentara yang sedang memburu mereka. Keesokan harinya, kelompok pemberontak membentuk barisan pertahanan. Di sisi lain, Komandan Prabowo berdiskusi dengan Samsul mengenai koordinat GPS yang ternyata mengarah ke puncak gunung. Berbeda dari laporan intelijen sebelumnya, Samsul menduga lokasi itu sengaja dimanipulasi untuk menyesatkan pasukan, karena sebenarnya mereka sudah sangat dekat dengan tim Jaguar 2. Medan yang dilewati pasukan tentara mencurigakan. Dugaan mereka terbukti ketika salah seorang prajurit terkena panah dan pertempuran pun meledak. Franz muncul menghadang Timur. Sebagai mantan tentara yang berpengalaman, ia mampu memberikan perlawanan sengit dalam duel tersebut. Sheila sibuk menghadapi para pemberontak lainnya, sementara Timur akhirnya berhasil memukul mundur Franz. Saat hendak mundur bersama Sheila, mereka bertemu Apollo tanpa menggunakan senjata. Apollo menantang Timur bertarung secara langsung. Walaupun Timur berkali-kali berusaha menghentikan pertarungan, Apollo tetap menyerang tanpa ragu. Timur berhasil membuat Apollo kehilangan seimbangan. Tak lama kemudian hujan peluru memaksa keduanya menyelamatkan diri. Franz yang menyaksikan kejadian itu mulai curiga terhadap sikap Apollo dan melaporkannya kepada Tobias. Menurutnya Apollo sebenarnya memiliki kesempatan membunuh Timur tetapi justru membiarkannya hidup. Tobias mempertanyakan kesetiaan Apollo. Ia menduga hubungan lama antara Apollo dan kedua prajurit itu membuatnya mulai ragu. Tobias pun memberikan ancaman keras bahwa jika Apollo tidak membunuh Timur, maka ia sendiri yang akan menghabisi Apollo di depan semua orang. Setelah itu, rombongan penyandra diarahkan menuju desa Wana. Apollo semakin dilanda kebimbangan antara tetap setia kepada Tobias atau kembali memihak teman-teman masa kecilnya. Sementara itu, Samsul bersama tim Jaguar 5 berhasil bergabung dengan Timur dan Sheila. Dari informasi yang diperoleh, mereka mengetahui tujuan berikutnya adalah desa Wana. Keesokan harinya, pasukan khusus mulai mengepung desa tersebut. Beberapa sandera ditemukan berada di salah satu rumah. Di tempat lain, Sheila bertemu Apollo yang memperingatkannya bahwa seluruh desa telah dipasangi jebakan. Bersamaan dengan itu, Timur berhasil menemukan Adinda di lantai atas sebuah rumah. Tanpa menyadari bahwa Franz sedang bersembunyi dan diam-diam membunuh salah satu prajurit di bawah, Franz melancarkan serangan mendadak dari bawah lantai, tetapi Timur berhasil menghindarinya tepat waktu. Di saat yang sama, Apollo akhirnya memutuskan berpihak kepada Indonesia setelah membantu mengalahkan anak buah Tobias. Sheila meminta Apollo segera menolong Timur yang mulai terdesak menghadapi Franz. Apollo bergabung dalam pertarungan melawan Franz. Duel sengit 2 lawan 1 pun tak terelakkan, hingga akhirnya mereka berhasil melumpuhkan mantan tentara tersebut. Namun situasi kembali memanas ketika Tobias datang dan memerintahkan seluruh anak buahnya menghancurkan bangunan itu. Sementara itu, Sheila harus menghadapi 3 musuh sekaligus hingga tubuhnya dipenuhi luka. Sheila berusaha menyelamatkan diri melalui pintu belakang, tetapi ia justru terkena beberapa tusukan yang membuatnya gugur. Dari kejauhan, Timur hanya bisa menyaksikan kepergian sahabatnya. Tak lama kemudian, bala bantuan militer tiba di lokasi. Saat hendak mundur, 2 anggota kelompok Tobias menghadang mereka sehingga Timur meminta Adinda segera mencari tempat perlindungan. Timur dan Apollo bekerja sama menghadapi 2 penyerang tersebut. Di sisi lain, seorang prajurit berhasil menemukan Adinda dalam keadaan syok. Begitu pula Mark dan Martha yang akhirnya berhasil diselamatkan. Ketika berada di titik evakuasi, Timur mengajak Apollo pulang bersama. Namun Apollo memilih tetap tinggal demi menjaga tanah kelahirannya. Baku tembak besar kembali pecah di desa Wana. Apollo yang ikut membantu pasukan Indonesia terkena peluru nyasar hingga kehilangan nyawanya. Tobias juga tewas dalam pertemuan tersebut. Sayangnya 2 peneliti lain
Mateis dan Navi turut menjadi korban. Setelah operasi berakhir, Timur akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya, menandakan berakhirnya kisah perjuangan ini. Dukung channel ini agar dapat tetap menayangkan Squid Movie berikutnya dengan mengklik tombol like dan subscribe. Terima kasih.